Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi dengan Yosi RDA. Masih dalam pembahasan seputar hobi dan profesi yang bermacam-macam. Dan kali ini kita akan membahas lagi seputar budidaya lobster air tawar, karena ada beberapa teman yang bertanya di kolom komentar di channel YouTube saya. Ada beberapa orang yang bertanya tentang budidaya lobster air tawar. Oke, sebelumnya selalu senantiasa dan tidak lupa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semuanya, saudara-saudara semua yang menyimak video saya senantiasa menyenangkan. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman saudara-saudara yang mendukung channel saya ini, yang sudah melihat konten-konten saya. Dan juga buat yang baru bergabung, saya ucapkan salam kenal dari saya. Silahkan menyimak video-video saya, juga yang video-video saya yang terdahulu. Barangkali ada informasi yang bermanfaat dari video-video saya. Terus jangan lupa like, komen, dan share. Dan bila ada yang ingin diungkapkan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, karena ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di channel saya. Tapi sebelumnya saya ingin membagikan tentang ini, ikan gupi. Jadi ikan gupi ini, nah ini banyak, ini jantan semua. Ini kemarin baru saya panen dari kolam-kolam saya yang di sana dan juga yang di samping-samping itu. Jadi kalau ada kesempatan mungkin hari Minggu saya tidak kerja, itu kegiatan saya adalah full di rumah, di kolam. Jadi kemarin saya nguras sambil ngambili ikan-ikan gupi yang jantan ini. Saya pilih, saya taruh di sini. Ini kalau dijual ke penjual ikan hias, kalau di sini lakunya itu satu itu 1.000. Dan dari satu kolam ini saja ini isinya sekitar 300. Ikannya kecil-kecil. Ini tumpang sari sama lobster. Jadi ini di kolam lobster difungsikan untuk pemakan jentik nyamuk dan untuk memakan sisa-sisa pakan lobster mungkin yang tidak dimakan, itu dibersihkan sama ikan-ikan ini. Jadi di kolam saya itu ikan-ikan kecilnya ada 2 macam. Yang satu gupi yang warna-warni kayak gini yang jantannya, dan satunya lagi itu plati. Kalau plati itu merah, terus ada karolinnya. Kalau karolin itu ada belangnya, kadang di tengah ada putih itu. Kalau ikan gupi itu per ekornya diambil oleh penjual ikan hias yang sudah remaja itu Rp500 per ekor. Kalau gupi yang kayak gini ini Rp1.000 per ekor yang jantan-jantan. Nah, ini sekedar informasi saja, mungkin ini bisa dijadikan kegiatan yang bisa menambah penghasilan kita kalau kita membudidayakan lobster. Jadi lobsternya mungkin panennya agak lama, tapi kalau ikan-ikan kecil-kecil ini panennya lumayan cepat. Kalau saya ini yang sudah punya lumayan banyak kolam, jadi tiap bulannya dari penghasilan ikan gupi ini berkisar antara 300.000 sampai 500.000, tergantung saya mau panennya itu. Kalau ada waktu luang bisa ngambil banyak ya banyak, kalau bisanya ngambil sedikit kayak ini cuman sekitar 300 ya 300 ekor gitu. Ini baru dari ikan gupi saja, belum dari ikan platinya, belum juga dari ikan dari lobsternya. Jadi saya budidaya lobster itu tumpang sari dengan ikan kecil-kecil ini. Terus kemudahan dari ikan kecil-kecil ini adalah dia tidak mudah mati, terus tidak merepotkan juga. Jadi dia berkembang biak sendiri, ya tinggal kasih makan gitu aja, terus dia berkembang biak sendiri. Ini dulu awalnya saya itu dikasih teman kalau yang ikan gupi ini.
Ceritanya dikasih temen sekitar 6 atau 8 ekor gitu, jantan betina. Itu sekarang sudah jadi ribuan karena memang berkembang biaknya cepat dan sangat cocok untuk ditumpang sari dengan lobster gitu. Ini sekedar pengetahuan atau sekedar referensi mungkin buat teman-teman yang ingin menambah penghasilan, menambah kegiatan dari budidaya lobster air tawar, bisa ditumpang sari dengan ikan-ikan kecil seperti ini. Oke, sekarang waktunya kita membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah menuliskan di kolom komentar di channel YouTube saya. Nah, ini ada pertanyaan atau salam dari yang punya akun Dinsahar 5984. Salam, Mas mau tanya, ketinggian air kolam outdoor idealnya berapa? Oke, akan saya jawab. Ketinggian air kolam outdoor idealnya berapa? Tapi sebelum saya menjawab, saya tekankan atau saya garis bawahi bahwasanya jawaban saya itu tidak mutlak untuk semua orang, untuk semua keadaan. Jadi setiap keadaan pasti beda gitu loh. Misalkan begini, ini kan pertanyaannya kolam outdoor idealnya berapa ketinggian airnya. Jadi itu jawabannya itu bermacam-macam. Misalkan begini, kalau di kolam terpal kayak di tempat saya ini yang ukurannya itu cuman paling besar 3x5, itu kalau outdoor idealnya ya di angka 8 sampai 12 cm itu tanpa aerator, tanpa sirkulasi. Tapi kalau outdoornya itu tempatnya luas sekali, seperti misalkan di sawah atau di kebun yang tempatnya panas gitu, misalkan luas pokoknya seperti persawahan gitu, itu ya idealnya kolam ya sekitar 30 sampai 50 cm itu masih bisa. Soalnya kan tempatnya luas. Soalnya saya bisa bilang seperti itu karena dulu saya juga pernah mendatangi beberapa tempat yang budidaya lobster air tawar gitu. Ada yang pakai sistem kolam tanah, itu ketinggian airnya antara 30 sampai 50 cm. Jadi semakin luas kolam, semakin dalam airnya tidak masalah, karena kan intinya itu beda lokasi ya, beda pelaksanaan gitu loh. Kalau di kolam-kolam terpal, di kebun kayak saya ini ya, kalau sepengalaman saya dan seprakteknya saya ya, di angka 8 sampai 12 cm itu yang tanpa aerator, tanpa sirkulasi. Kalau pakai sirkulasi mungkin lain lagi, bisa lebih dalam lagi, misalkan 15 sampai 20 cm itu masih bisa masuk, soalnya ada mesin yang membantu untuk suplai oksigen, misalkan aerator dan mesin sirkulasi. Seperti itu jawaban saya tentang dari pertanyaan yang menanyakan berapa idealnya ketinggian air kolam outdoor. Terus yang kedua dari akun Vania KD9JN. Dia menulis di kolom komentar, salam kenal dari Jombang Bang Yosi. Saya mau bertanya, apakah peternak lobster air tawar harus ikut kemitraan? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya sebenarnya simpel. Kalau dibilang harus ya enggak. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya jawaban saya itu tidak universal atau mutlak untuk semua orang, itu tidak. Jadi tergantung
pada keadaannya si orang yang mau melaksanakan itu, yang mau menjalankan. Seperti seperti si Fania ini tinggalnya di Jombang. Kalau menurut saya, jadi ini saya analisa, mungkin si Fania ini seanalisanya saya itu dia itu baru mau mulai gitu ya. Nah, karena tempatnya di Jombang dan saya tahu bahwasanya di Jombang itu ada kemitraan, tapi kemitraannya itu sistem kayak koperasi itu loh, koperasi lobster air tawar yang saya tahu itu. Dan saya juga bergabung di situ sebenarnya, bergabung di koperasi lobster air tawar. Tapi kemitraannya di situ setahu saya itu tidak mengikat, dalam artian siapa saja yang peternak lobster air tawar boleh gabung ke koperasi itu. Kalau mau jual hasilnya ke situ ya pasti diterima karena dia koperasi dan kita sudah bergabung jadi anggota, pasti diterima. Tapi kalau nggak mau menjual ke situ juga nggak apa-apa, jadi tidak terikat. Nah, karena menurut saya si Fania ini masih pemula dan dia mungkin bingung atau gimana nanti perjalanannya, karena juga tempatnya di Jombang, saya sarankan ikutlah kemitraan di koperasi lobster air tawar, yang mana kalau di situ itu bimbingannya bagus. Jadi kalau ngambil dari situ dibimbing sama ownernya, sama ketua koperasi lobster air tawar dan juga anggota-anggota yang lain, itu kekompakannya bagus, bimbingannya bagus, dan nanti juga hasil panennya pasti diterima di situ. Karena setahu saya, yang saya dengar, koperasi itu sering atau bahkan selalu kekurangan barang gitu loh. Jadi permintaan ke koperasi itu banyak, tapi jumlah anggota ataupun peternak yang bergabung di situ masih sedikit, hasilnya masih sedikit, permintaannya terus menerus ada terus gitu loh. Jadi karena orang Jombang, saya sarankan ikut saja kemitraan di situ kalau memang masih pemula. Tapi kalau memang mau berdikari, mau mandiri juga enggak apa-apa, itu pun terserah si Fanianya. Kalaupun memang sudah bisa menganalisa, kalau mau ternak sendiri terus nanti dipasarkan sendiri, sudah tahu pemasarannya, ya silakan mandiri. Jadi seperti itu jawabannya saya. Apa harus ikut kemitraan? Jawabannya tidak. Tapi kalau disuruh menyarankan, saya sarankan ikut saja ke kemitraan koperasi lobster air tawar Jombang, lobster air tawar Jawa Timur, Koplat Jatim. Koperasi lobster air tawar Jawa Timur itu pusatnya di Jombang, peternaknya banyak yang dari sekitaran Jombang dan sekitarnya, misalkan Nganjuk, Kediri itu juga banyak. Oke, seperti itu saja jawaban saya dari pertanyaan akunnya Fania KD9JN. Terima kasih karena sudah bersedia menulis komentar di kolom komen di YouTube saya. Terus yang ketiga, ini ada pertanyaan tapi tidak dari komen di YouTube, tapi langsung japri ke saya. Jadi ceritanya si bapak ini dulu juga beli dari tempat saya, makanya dia punya nomor saya dan langsung bertanya pada saya. Jadi bapak ini menanyakan bagaimana caranya membedakan lobster jantan betinanya itu yang di ukuran 2,5 sampai 3 in. Nah, karena di ukuran kecil itu biasanya belum kelihatan ada capit merahnya, itu belum kelihatan yang di jantan. Jadi kalau belum kelihatan capitnya merah, itu bagaimana caranya mendeteksi atau membedakan jantan dan betinanya. Oke, ini sudah saya tangkapkan 2 ekor lobster, yang satu jantan yang satu betina. Nah, ini yang kecil ini jantan,
yang ini betina. Nah, ini mau saya dekatkan ya, saya perlihatkan jantannya itu seperti apa. Nah, aduh. Nah, kalau yang jantan, nah seperti ini. Itu di kaki paling bawah itu terlihat seperti ada tajinya ayam gitu loh. Itu di kaki paling bawah sisi dalam kiri kanan itu ada semacam tonjolan kecil, semacam taji ayam. Nah, ini kelihatan kan ya. Nah, itu ada sedikit tonjolan itu. Itu kalau belum terlihat merah capitnya, di sini pasti ada gitu, pasti kelihatan semacam taji ayam, itu pasti kelihatan. Cuman terlihat kecil banget. Ini aja saya zoom videonya, saya besarkan. Kalau dilihat langsung gitu, mata dilihat langsung secara langsung itu kelihatan, pasti kelihatan. Kalau lobsternya sudah seukuran 2 in sampai 2,5 itu sudah kelihatan. Nah, kalau yang betina seperti ini. Nah, itu di kaki yang paling bawah itu tidak ada tonjolan semacam taji ayam, itu tidak ada. Itu ya cuman kayak gini, nggak ada tonjolannya gitu loh. Kita lihat bedanya ya. Kalau yang jantan, yang ini yang betina ini, capitnya tidak ada merahnya. Nah, ini yang jantan, capitnya sudah kelihatan merahnya walaupun masih kecil, tapi kebanyakan kalau seukuran gini itu belum kelihatan merahnya. Nah, yang saya maksudkan taji itu ini loh. Nah, di kaki yang paling bawah, nah sisi dalamnya itu ada tonjolan ini. Nah, itu terlihat loh. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau membedakan lobster jantan dan betina, yang belum kelihatan merahnya di capitnya itu seperti itu. Pasti ada terlihat tonjolan semacam taji ayam, walaupun kecil itu sudah terlihat. Kalau diamati dari dekat langsung, itu mata langsung tidak kamera, itu terlihat, malah terlihat jelas daripada yang kalau di kamera gitu. Oke, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita di video kali ini. Sampai bertemu di video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila berkenan. Bila ada yang ingin diungkapkan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Saya Widayat, izinkan pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video-video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.